Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bab yang terakhir, bab 8, yang berjudul Manajemen Sistem File. Interface Sistem File. Konsep berkas. Berkas merupakan sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage. Biasanya sebuah berkas mempresentasikan data atau program. Adapun jenis-jenisnya dari berkas yaitu yang pertama, text file, yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Yang kedua, source file, yaitu urutan dari berbagai subroutine dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi. Yang ketiga, object file, yaitu urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Yang keempat, executable file adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijadikan oleh loader. Metode akses. Berkas menyimpan informasi. Apabila sedang digunakan, informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara. Yang pertama, akses sequential, yaitu merupakan yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan. Informasi ini digunakan dalam bentuk editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Yang kedua, akses langsung. Metode berikutnya adalah akses langsung atau dapat disebut relative access. Sebut berkas dari rekaman-rekaman logikal yang dipanjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca, menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Struktur directory, yaitu mencangkup. Yang pertama, mencari berkas. Kedua, membuat berkas. Ketiga, menghapus berkas. Keempat, menampilkan isi directory. Kelima, mengubah nama berkas. Dan keenam, akses sistem berkas. Struktur directory. Skema ini menyangkut memeriksa seluruh sistem berkas dengan menandai setiap berkas yang dapat diakses, kemudian mengumpulkan apapun yang tidak ditandai pada tempat yang kosong. Hal ini tentunya dapat menghabiskan banyak waktu. Proteksi. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. Pendekatan pengamanan lainnya yaitu dengan hanya satu kata kunci yang dialokasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Struktur sistem berkas. DIS yang merupakan tempat terdapatnya sistem berkas menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas akan dikelola. DIS memiliki dua karakteristik penting yang menjadikan DIS sebagai media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas, yaitu yang pertama, data dapat ditulis ulang di DIS tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di DIS tersebut. Metode alokasi. Yang pertama, contiguous allocation. Yang kedua, link allocation. Dan yang ketiga, index allocation. Manajemen ruang kosong. Bit vector. Linked list. Grouping counting. Implementasi directory. Directory pada CP or M. Directory pada MS-DOS. Directory pada Unix. Efisiensi dan kinerja. Efisiensi penggunaan. Yang efisiensi dari ruang disk sangat tergantung pada alokasi disk dan algoritma digunakan pada directory. Dan kinerja. Sekali algoritma sistem bekerja dipilih, kita tetap dapat mengembangkan kinerja dengan beberapa cara. Recovery, pengecekan rutin, backup dan restore. Dikarenakan disk magnetik kadang-kadang gagal, perawatan harus dijadikan untuk dapat tidak hilang selamanya. Oleh karena itu, program sistem dapat digunakan untuk backup data disk menuju ke media penyimpanan yang lainnya, seperti sebuah floppy disk, tape magnetic, and disk optical. Recovery dapat kehilangan sebuah berkas individu atau seluruh disk, mungkin menjadi masalah dari restoring data dari backup. Sekian
penjelasan dari saya. Apabila ada benar, itu mungkin dari Allah, dan apabila salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.